membuat orang Belanda itu ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 28 Oktober, orang Indonesia memperingati kejadian besar yang sangat bersejarah, yaitu adalah Sumpah Pemuda. Kita hari ini akan mengupas tentang sejarah Sumpah Pemuda. Pergerakan pemuda Indonesia itu diawali dengan adanya pergerakan kebangkitan orang Indonesia untuk melawan penjajah. Pada tahun 1908, tanggal 20 Mei, dibentuklah sebuah organisasi kebangkitan untuk orang Indonesia melawan penjajah Belanda, dan organisasi yang lahir pada tanggal itu dinamakan dengan Budi Utomo. Setelah kelahiran organisasi Budi Utomo, bangsa Indonesia mulai sadar, mulai bangkit semangatnya untuk melawan penjajah agar Indonesia segera merdeka. Budi Utomo ini banyak sekali diikuti oleh golongan tua. Maka dari itu orang-orang muda iri dong ya, kenapa golongan tua bisa memiliki pergerakan sedangkan kita tidak? Nah, berangkat dari situlah kemudian timbullah keinginan untuk membuat sebuah pergerakan kepemudaan yang bersifat nasional. Selain itu, ada beberapa alasan penting yang melatar belakangi munculnya pergerakan kepemudaan Indonesia. Di antaranya karena dulu itu sebelum kita merdeka, Indonesia itu sempat terpecah belah, sehingga orang Indonesia itu mudah divide et impera atau adu domba oleh pihak Belanda. Karena itulah, agar Indonesia tidak lagi terpecah belah, maka orang-orang muda berinisiatif untuk membuat sebuah pergerakan kepemudaan. Apakah sebelumnya tidak ada pergerakan kepemudaan di Indonesia? Ya sebenarnya itu ada-ada saja, tapi pergerakan kepemudaan yang ada di Indonesia zaman dulu itu masih belum satu, masih belum bertaraf nasional ya, masih bersifat kedaerahan. Pergerakan kepemudaan Indonesia yang bersifat kedaerahan itulah mereka rancang agar pergerakan kepemudaan kedaerahan itu menjadi satu nasional. Dan dari pergerakan itulah kemudian muncul yang namanya Kongres Pemuda ke-1. Kongres Pemuda ke-1 ini dilaksanakan di Batavia atau sekarang kita lebih kenalnya dengan Jakarta pada tanggal 20 April sampai dengan 2 Mei. Pada Kongres Pemuda 1 ini pembicaranya adalah Muhammad Tabrani, dan tidak banyak hal yang dihasilkan dari Kongres Pemuda ke-1 pada tahun 1928 ini. Tapi setidaknya dari Kongres Pemuda 1 ini para pemuda Indonesia itu mulai sadar kalau pemuda Indonesia itu ya harus bersatu. Seperti apa kata Soekarno? Jika kamu memberikan aku 10 pemuda, maka aku bisa menggoncangkan dunia. Setidaknya sudah ada rasa persatuan di dada pemuda Indonesia. Baru pada bulan Oktober tahun 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda yang kedua. Kongres Pemuda II ini dihadiri 750 peserta dari berbagai pergerakan pemuda yang ada di Indonesia seperti Jong Java, Jong Selebes, Jong Ambon, John Sumatranen Bon, John Batak, John Islamieten Bon, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu juga dihadiri organisasi PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, dan juga dihadiri organisasi PI atau Pemuda Indonesia. Perlu kalian tahu, ternyata sidang ini membuat orang Belanda itu ketakutan. Saking ketakutannya, sidang ini kemudian dijaga ketat oleh pihak Belanda. So, padahal mereka hanya rapat ya, tapi segitu takutnya orang Belanda dengan pemuda Indonesia. Sidang yang pertama dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober tahun 1928. Pada sidang pertama ini, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan di Gedung Pemuda Katolik Lapangan Benteng. Pada sidang pertama ini pembicaranya adalah Nyonya Pura Direja, Sugondo Joyo Puspito, dan juga Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengatakan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi persatuan, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan juga kemauan. Kemudian dilanjutkan dengan sidang kedua, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada hari Minggu di Gedung OS Java Bioskop yang ada di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14. Sidang kedua ini digelar dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Dan pembicaranya adalah Purnomo Wulan, Sarmidi Mangun Sarkoro, dan juga Joko Sarwono. Yang sangat historis pada sidang kedua ini, jadi setelah sidang ini selesai, yaitu pukul 12 siang, mereka pun beristirahat sambil mendengarkan
instrumen lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya. Jadi lagu Indonesia Raya pertama kali dibunyikan ya saat Kongres Pemuda kedua ini tanggal 28 Oktober tahun 1928. Namun hanya instrumennya saja. Dan pencipta lagu ini adalah seorang pemuda yang bernama Wage Rudolf Supratman, seorang Katolik yang sangat taat. Ya, kalian tidak salah dengar. Jadi yang menciptakan lagu Indonesia Raya adalah seorang Katolik. Menuju ke sidang yang ketiga. Sidang yang ketiga ini masih dilaksanakan di hari yang sama, tanggal 28 Oktober 1928, dimulai pukul setengah 5 sore sampai selesai. Sidang ketiga ini dilaksanakan di Gedung Sumpah Pemuda yang ada di Jakarta. Jadi meskipun di hari yang sama, tapi tempat sidangnya itu berbeda. Pembicaranya adalah Ramelan, Theo Pangemanan, dan juga Mr. Sunario. Pada sidang ketiga ini sudah ada pergerakan pemuda secara nasional, semuanya sudah sepakat, sudah setuju. Kemudian lahirlah ikrar Sumpah Pemuda pada sidang ketiga ini. Ada 3 poin dalam ikrar pemuda, yaitu para pemuda Indonesia termasuk kita harus mengakui tanah, bangsa, dan bahasa yang satu, yaitu Indonesia. Namun hari Sumpah Pemuda itu baru ditetapkan pada tahun 1959. So, kata Soekarno Jas Merah, jangan sampai kita melupakan sejarah. Semangat Sumpah Pemuda harus kita kobarkan selama-lamanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada yang salah atau kalian ingin menambahi atau mengurangi, boleh ditulis di kolom komentar. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.